Hari pertama bersekolah anak-anak korban bencana alam awan panas Gunung Semeru. Indonesia masuk darurat kekerasan seksual. Halo selamat siang pemirsa, saya Fandi Hasib kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam program Ayu Siang di awal pekan hari ini. Dan selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lain yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan informasi di segmen pertama dari rekan saya Loviana Dian. Lovi, kita punya informasi apa lagi di siang hari ini? Baik, terima kasih Fandi dan juga pemirsa. Seorang wanita di Kabupaten Toba, Sumatera Utara diduga menganiaya anak kandungnya yang berusia 6 tahun. Pelaku tega menganiaya darah dagingnya sendiri hanya karena tidak mau belajar dan tidur siang. Selain itu, informasi perkembangan terkini kasus pemerkosaan santriwati di Bandung, Jawa Barat juga akan kami sajikan dalam Ayu Siang selengkapnya. Warga Radio Dalam, Jakarta Selatan dikejutkan dengan kebakaran kabel optik jaringan internet. Akibat kebakaran ini, lalu lintas sempat tersendat karena pengguna jalan takut melintas. Inilah rekaman video amatir warga saat kobaran api membakar kabel optik internet di Jalan Radio Dalam Raya Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dini hari tadi. Itu kasih jalan tuh, mobil bisa nggak tuh? Motor pinggirin lo, pinggirin. Api dengan cepat membesar dan merambat di kabel sepanjang 10 meter. Warga sempat mendengar suara ledakan saat kebakaran terjadi. Kampret gitu kan, langsung ngebul. Kabel itu langsung ngebul sepanjang mungkin ada 5 meter. Terus itu api keluar. Mulai api keluar kecil-kecil gitu, menggede, membesar ya kan. Sampai hampir kabel itu 10 meter ada ya. Itu kebakar semua. Itu sempat gede bang apinya? Sempat gede. Besarnya api membuat warga dan pengendara yang berada di sekitar lokasi memilih berhenti hingga petugas damkar memadamkan api. Petugas masih mendalami penyebab kebakaran ini. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kebakaran juga melanda gudang pakan ternak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kebakaran diduga dipicu konsleting listrik dari lantai 2 gudang. Kepulan asap tebal terus mengepul dari kompleks gudang pakan ternak dan hewan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dini hari tadi. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan menuju titik api karena tebalnya asap dan pintu yang terkunci. Akhirnya petugas berhasil masuk usai membobol atap. Kebakaran diduga dipicu dari konsleting listrik di lantai 2 gudang. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dua orang remaja dibacok sekelompok geng motor. Petugas kepolisian sektor Taman Sari melakukan olah tempat kejadian perkara kasus di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Inilah video amatir saat geng motor melakukan aksi pengeroyokan terhadap sekelompok geng motor di Jalan Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta Barat. Tak hanya motor korban dirusak, 2 orang remaja mengalami luka akibat diserang sekelompok geng motor dengan senjata tajam. Petugas kepolisian sektor Taman Sari langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas mengamankan barang bukti motor korban dan rekaman CCTV, dan sejumlah saksi telah dimintai keterangan untuk mengetahui ciri-ciri pelaku. Hingga kini petugas masih melakukan pemburuan terhadap para pelaku yang masih melarikan diri. Evakuasi jenazah pekerja bangunan yang terperosok ke dalam lubang septic tank berlangsung dramatis. Petugas harus bekerja hingga 10 jam untuk mengevakuasi jenazah korban.
Warga Kampung Rawa Badung, Cakung, Jakarta Timur bergotong royong mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang terperosok ke dalam lubang septic tank. Korban jatuh ke dalam lubang sedalam 10 meter saat sedang membobol wastafel. Tiba-tiba lantai yang ia pijak amblas hingga menimbun dirinya. Kondisi dasar lubang yang terus amblas membuat rekan-rekan korban tak berani melanjutkan evakuasi. Gimana katanya, Mbak? Katanya nyemplung speed tank. Dia baru kerja 2 hari di sini. Namanya Rian. Usianya? 23 tahun. Evakuasi berlangsung dramatis karena petugas rescue yang diterjunkan sempat kesulitan masuk ke dalam lubang yang berdiameter 1,5 meter. Setelah 10 jam, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi korban yang tertimbun puing di dasar lubang septic tank. Kita sudah bekerja keras anggota semuanya dari tadi pada pukul 9.45 pagi hari sampai 19.25 dengan penuh tantangan, yaitu korban tertumpuk ya oleh puing-puing bongkahan cor yang cukup lumayan besar. Namun kerja keras tim membuahkan hasil, korban dapat kita evakuasi dan langsung tadi oleh pihak kepolisian dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Usai dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Setelah sepekan tak bersekolah akibat bencana Gunung Semeru, ratusan anak kembali belajar. Kegiatan belajar yang digelar di tenda darurat pengungsian ini disambut antusias anak korban bencana Semeru. Inilah antusiasme anak korban bencana Semeru saat kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar. Mereka dengan semangat mengikuti kegiatan sekolah yang digelar di tenda darurat pengungsian Dusun Gumukmas, Desa Supit Urang, Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Meski hanya belajar di sekolah darurat, siswa korban bencana Semeru mengaku senang bisa sekolah dan bertemu kembali dengan teman. Dalam proses pembelajaran ini, dinas terkait menggunakan metode kombinasi trauma healing dan pemberian materi sekolah. Alhamdulillah. Seneng nggak? Senang. Haikal kelas berapa? 6. Ini saya bekerja sama dengan pihak Tagana. Itu kita adakan satu kombinasi, pembelajaran komunikasi agar anak-anak itu ceria di dalam situasi dan kondisi seperti ini, kemudian mendapatkan satu pengetahuan tentang terkait dengan bencana alam yang menimpa khususnya pada anak-anak selaku. Kepala Staf TNI Angkatan Darat berkunjung ke Lumajang, Jawa Timur. Kehadirannya guna memastikan penanganan bencana Gunung Semeru telah berjalan optimal. Pagi tadi Jenderal Dudung Abdurrahman, Kepala Staf TNI Angkatan Darat meninjau penanggulangan bencana guguran awan panas Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Bersama Kapolda Jawa Timur, Pangdam 5 Brawijaya dan rombongan Jenderal Dudung mendengarkan paparan penanganan bencana Gunung Semeru dari Komandan Korem 083 Baladika Jaya. Selanjutnya, Kasat bersama rombongan menuju ke posko pengungsian di lapangan Sumberwuluh, Lumajang, guna memastikan penanganan pengungsi sudah optimal. Usai meninjau pengungsi, Kasat bersama rombongan juga meninjau salah satu lokasi terdampak di Dusun Renteng, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait pencarian korban bencana Semeru, kita bergabung dengan rekan Bayu Pradana di Dusun Renteng, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Bayu, bagaimana perkembangan pencarian korban hari ini? Ya, Novi, hari ini sejumlah upaya untuk mengevakuasi korban yang masih dalam status hilang ini kembali dilakukan. Memang benar sebelumnya Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman ini sempat meninjau ke tempat kami berada saat ini, yaitu di Dusun Renteng, Lumajang, Jawa Timur.
Tadi saat kedatangan Jenderal Dudung ini disambut dengan penemuan satu lagi jenazah, yaitu wanita bernama Mujiani berumur 55 tahun. Jenazah almarhumah Mujiani ini ditemukan di salah sebuah rumah yang yaitu di kamar mandi bertepatannya, dan ini ditemukan usai sebelumnya proses evakuasi ini sempat tertunda beberapa kali. Hari ini kalau kita lihat memang cuaca terpantau lebih cerah dari sebelumnya. Sejak pagi hari proses evakuasi dilakukan dengan optimal, dan ini juga tadi yang dinyatakan oleh Jenderal Dudung, di mana dirinya ini mengoptimalkan pencarian atau proses evakuasi dari korban yang dalam status hilang sampai saat ini. Dan juga memang sebelumnya proses evakuasi ini sempat tertunda dikarenakan beberapa faktor, di antaranya yaitu selain cuaca yang kerap hujan, juga dikarenakan adanya status Gunung Semeru yang memang masih dalam status aktif. Dan juga memang ini artinya menjadi kendala tersendiri bagi proses evakuasi, sehingga ini sudah sepekan lebih 2 hari proses evakuasi ini masih harus dilakukan. Kalau memang kita lihat sejumlah titik seperti ada tempat kami berada saat ini, saya akan menunjukkan pada Anda bersama juru kamera Rizky Iskwa, di mana di tempat kami berada saat ini yaitu di Dusun Renteng, proses evakuasi masih dilakukan, di mana kalau kita lihat masih ada alat berat yang masih disiagakan untuk nantinya kembali menggali beberapa titik yang memang sudah dicari kemarin dengan juga beberapa alat dan juga K9 atau anjing pelacak. Ada beberapa tanda untuk mencari dari jenazah yang masih tertimbun di Dusun Renteng ini, diantaranya selain adanya bau tidak sedap yang sudah mulai tercium dalam sepekan ini, juga adanya lalat hijau yang sudah mulai timbul. Sementara itu juga beberapa upaya lain juga masih dilakukan, di mana juga para warga terdampak ini meminta untuk direlokasi. Dan tadi juga Jenderal Dudung menyatakan bahwa dari pihak TNI juga akan membantu untuk nantinya mendirikan hunian sementara sebelum mereka mendapatkan hunian tetap sebagai relokasi dari hunian mereka yang hilang. Lofi. Baik, proses pencarian korban masih terus berlangsung. Terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari lokasi erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Pemirsa, sudah lebih dari sepekan Semeru erupsi, pencarian orang hilang masih terus dilakukan. Kopassus dan tim SAR gabungan terus menyisir sejumlah titik termasuk jembatan Geladak Perak. Alat berat terus dikerahkan untuk mencari korban hilang akibat erupsi Gunung Semeru. Tidak hanya alat berat, pencarian korban juga dilakukan dengan menyisir jembatan Geladak Perak. Tim SAR gabungan bersama personel Kopassus pun melakukan pencarian bersama salah satu warga yang selamat. Penyisiran dilakukan setelah tim SAR mendapatkan laporan warga adanya salah satu warga Kajang bernama Saudah yang hingga kini belum ditemukan. Saat erupsi Gunung Semeru pada Sabtu pekan lalu, Saudah bersama suaminya tengah melakukan perjalanan dari arah Lumajang menuju dan diduga melintasi Geladak Perak. Untuk di jembatan, alhamdulillah waktu itu sudah tidak ada, soalnya waktu itu gelap. Masyarakat yang selfie-selfie itu sudah lari pulang, mau hujan gitu, mau turun hujan. Cuma ada 6 orang di warung saya waktu itu. Terus tiba-tiba ada bau-bau belerang itu menyengat, saya curiga kok ini kayaknya bau abu gunung gitu. Terus keluar saya, terus tiba-tiba datang awan panas naik ke atas. Terus saya sempat menghalau warga yang ngopi di warung itu ke arah atas. Yang pertama medannya cukup curam karena seputaran jembatan tadi memang kita harus turun kemudian naik, jadi cukup terjal medannya. Kemudian di situ juga ada aliran lahar dingin. Sebagian tadi juga bekas erupsi juga masih mengepulkan asap, jadi kita perlu waspada tadi, Mas. Selain tergantung kondisi cuaca, pencarian korban erupsi Semeru juga tetap mewaspadai aktivitas vulkanik Gunung Semeru. Hingga sore tadi tercatat 46 meninggal dan 9 masih hilang akibat erupsi Semeru. Bantuan pakaian layak pakai bagi korban terdampak bencana Semeru menggunung. Para relawan memindahkan bantuan pakaian tersebut ke sebuah truk besar untuk disalurkan ke posko lain.
Bantuan pakaian layak pakai bagi warga terdampak erupsi Semeru di posko lapangan Penanggal dipindahkan ke truk besar. Relawan bahu-membahu melemparkan pakaian-pakaian bantuan ke posko lain untuk pengungsi yang membutuhkan. Pemindahan dilakukan karena menumpuknya bantuan pakaian hingga sulit ditampung di posko lapangan Penanggal. Nantinya bantuan pakaian akan didistribusikan ke sejumlah posko lain agar merata. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca atau scan barcode kris dengan aplikasi uang digital Anda. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Tak hanya Gunung Semeru, aktivitas vulkanik Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah juga meningkat. Gunung Merapi sempat mengeluarkan awan panas guguran sejauh 2 km. Inilah detik-detik saat Gunung Merapi mengeluarkan awan panas kemarin. Peristiwa ini terekam oleh kamera di sejumlah pos pengamatan milik Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta. Gunung Merapi memuntahkan awan panas guguran dengan durasi hampir 3 menit dan jarak luncuran mencapai 2 km menuju arah barat daya. Meski aktivitas terus meningkat, BPPTKG Yogyakarta masih mempertahankan status Merapi pada level 3 siaga. Warga juga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sekitar lereng Merapi pada radius 5 km dari atas puncak. Warga mulai merasakan dampak ekonomi karena banjir rob tak kunjung surut. Sudah 3 pekan ratusan warga di Pekalongan, Jawa Tengah memilih bertahan di pengungsian. Ratusan rumah warga masih terendam banjir rob. Warga di wilayah Kelurahan Pasir Sari RW 5 dan 6 Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan hingga saat ini masih berada di pengungsian. Sudah sebulan perkampungan ini terendam banjir, diperparah dengan intensitas hujan yang tinggi sehingga ketinggian air mencapai 80 cm. 3 pekan warga berada di pengungsian sehingga warga kesulitan untuk bekerja dan mencari nafkah. Warga sebagian besar sebagai buruh batik mengaku tidak bisa bekerja dan hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah di pengungsian. Ibu aniaya anak kandungnya yang masih berusia 6 tahun. Sesaat lagi bersama rekan saya, Fandi Hasib.